di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem reproduksi manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang pertama, reproduksi hewan. Reproduksi hewan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu secara seksual dan aseksual. Perkembangan aseksual terjadi tanpa peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangan aseksual umumnya terjadi pada hewan tingkat rendah atau tidak bertulang belakang atau avertebrata, dan sebagian kecil vertebrata. Perkembangbiakan seksual terjadi pada hampir seluruh tingkatan. Perkembangan tersebut melibatkan alat kelamin jantan dan alat betina dan ditandai oleh adanya peristiwa pembuahan. Yang pertama, reproduksi seksual. Perkembangbiakan seksual dapat terjadi karena hewan memiliki gamet atau sel reproduktif yang mengalami meiosis dan menghasilkan sel dengan setengah jumlah kromosom, yaitu spermatozoa pada jantan dan ovum pada betina. Kedua sel tersebut dapat menyatu membentuk zigot untuk membentuk individu baru. Yang kedua, reproduksi aseksual. Beberapa jenis hewan juga mampu melakukan reproduksi aseksual yang dapat terjadi secara parthenogenesis, di mana telur dapat dibuahi tanpa melalui persetubuhan. Hiu martil dan hiu Carcharginius libatus diketahui mampu melakukan parthenogenesis pada reptil. Boa constrictor mampu melakukan parthenogenesis. Yang kedua, reproduksi tumbuhan. Reproduksi tumbuhan adalah proses kembang biak atau pembentukan individu baru atau keturunan pada tanaman yang bisa ditempuh melalui cara seksual maupun aseksual. Reproduksi seksual menghasilkan keturunan baru melalui perpaduan gamet dari kedua tetuanya. Hal ini menyebabkan keturunan yang dihasilkan akan memiliki sifat genetik yang berbeda dengan tetuanya. Sedangkan reproduksi secara aseksual menghasilkan individu baru tanpa perpaduan sel-sel kelamin, sehingga individu baru yang dihasilkan akan mewarisi sifat genetika yang identik dengan tetuanya, atau kecuali jika terjadi mutasi. Pada tumbuhan berbiji, calon individu baru dikemas dalam lapisan proteksi yang juga berguna sebagai cara penyebaran. Yang pertama, reproduksi vegetatif. Reproduksi vegetatif merupakan reproduksi aseksual yang berasal dari bagian vegetatif tumbuhan, misalnya tunas daun. Berbeda dengan apomixis yang merupakan bentuk peralihan dari reproduksi seksual ke reproduksi aseksual tanpa melibatkan fertilisasi, misalnya melibatkan biji. Apomixis terjadi pada banyak tanaman dan juga sebagian organisme lain. Kemudian yang kedua yaitu reproduksi seksual. Reproduksi seksual melibatkan dua proses penting, yakni meiosis, di mana terjadi penyusunan gen dan pengurangan jumlah kromosom, dan fertilisasi yang kemudian membuat jumlah kromosomnya menjadi diploid kembali. Yang ketiga yaitu sistem reproduksi pada manusia. Awal proses reproduksi manusia terjadi ketika sel sperma bertemu dengan sel telur, yang umumnya terjadi dalam hubungan seksual. Proses ini dapat berlangsung berkat adanya organ-organ reproduksi yang berfungsi. Organ reproduksi beserta kelenjar dan hormon membentuk sistem reproduksi yang berperan dalam proses reproduksi manusia. Sistem reproduksi pada pria dan wanita berbeda, serta bekerja secara spesifik untuk masing-masing jenis kelamin secara genetik. Di sini sistem reproduksi pria terbagi atas tiga, yaitu penis, skrotum, dan testis. Yang pertama, penis. Penis adalah organ vital pria yang digunakan untuk berhubungan seksual. Saat mencapai klimaks, sperma akan keluar melalui saluran di dalam penis. Yang kedua, skrotum. Skrotum adalah kantong kulit yang menggantung pada pangkal penis. Kantung kecil dan berotot ini melindungi testis beserta saraf dan pembuluh darah. Yang ketiga, testis. Testis adalah organ paling penting dari sistem reproduksi laki-laki yang terletak di dalam skrotum. Testis merupakan kelenjar tempat sperma dan testosteron diproduksi. Selain itu, struktur organ reproduksi pria juga didukung oleh organ internal yang dikenal sebagai organ aksesoris. Organ-organ ini meliputi uretra, vas deferens,
epididymis, vesicula seminalis, ductus ejaculatorius, kelenjar prostat, dan kelenjar bulbouretral. Berbagai jenis organ aksesoris tersebut berfungsi untuk memproduksi, menyimpan, dan mengatur keluarnya sperma. Kemudian, sistem reproduksi wanita. Organ yang termasuk ke dalam sistem reproduksi wanita meliputi yang pertama tuba fallopi, yang kedua ovarium, yang ketiga vagina, dan yang keempat uretus. Yang pertama tuba fallopi. Organ ini berbentuk menyerupai tabung kecil yang menempel di bagian atas rahim. Tuba fallopi berfungsi sebagai jalur sel telur untuk bergerak dari ovarium ke rahim. Yang kedua, ovarium. Ovarium adalah kelenjar berbentuk oval dan berukuran kecil yang terletak di kedua sisi rahim. Yang ketiga, vagina. Vagina adalah jalur yang menghubungkan serviks atau mulut rahim ke bagian luar tubuh. Dan yang keempat yaitu uretus atau rahim. Rahim adalah organ berongga berbentuk menyerupai buah pir yang merupakan tempat bagi janin untuk berkembang semasa kehamilan. Organ reproduksi wanita turut dilengkapi dengan organ reproduksi eksternal, yaitu labium mayor, labium minor, kelenjar Bartholin, dan klitoris. Organ-organ eksternal ini berfungsi untuk memicu hasrat seksual wanita, melindungi organ reproduksi internal wanita dari berbagai penyebab infeksi, dan membantu proses Sekian materi yang telah saya sampaikan terkait dengan sistem reproduksi hewan, tumbuhan, dan manusia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.